dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kali ini saya mau coba kita buat rangkaian lagi ya. Kita buat rangkaian lagi untuk HSR dan WRC. Tapi untuk kali ini kita akan coba untuk membuat rangkaian paralel alternate untuk pompa sampit atau pompa sewage ya. Jadi pompa sampit itu sama submersible pit ya sebenarnya disingkatnya ya. Jadi sampit. Jadi maksudnya pompa submersible yang peruntukannya itu untuk pit, untuk lubang. Jadi biasanya dipakai di perusahaan itu untuk menguras air hujan. Jadi air hujan ditampung dalam suatu lubang. Nah, di dalamnya itu di dalam lubang itu ada pompa submersible ya. Pompa submersible yang tugasnya itu menguras tampungan air dari hujan di dalam lubang itu ya. Jadi kadang-kadang hujan itu kan tidak selalu rata ya, misalnya sedang atau apa, kadang-kadang kan lebat juga, dan waktunya itu kita juga nggak bisa memperkirakan, bisa 10 menit, bisa 5 menit, bisa 1 jam, bisa 2 jam, bahkan berjam-jam ya. Jadi kadang-kadang butuh dalam satu lubang, satu pit itu butuh 2 pompa yang diaplikasikan untuk menguras air hujan yang tertampung dalam lubang itu ya. Jadi rangkaian ini ya saya buat untuk 2 pompa yang bekerja secara paralel alternate untuk menguras air tampungan hujan di dalam lubang ya. Bisa juga dipakai untuk pompa sewage. Pompa sewage itu biasanya dipakai untuk penampungan air kotor. Jadi bekas pembuangan dari toilet ataupun wastafel ataupun dari kamar mandi gitu kan. Itu biasanya ditampung dalam satu pit juga, lubang juga yang bisa berukuran antara 1 kali 1 meter atau 2 kali 2 atau 2 kali 1 meter gitu ya. Itu biasanya di dalamnya ada pompa sewage juga gitu kan. Kadang 1 dan ada juga yang 2. Jadi peruntukan rangkaian ini saya buat untuk pompa sampit dan pompa sewage ya. Jadi untuk sinyal atau dia sistem autonya itu kita tidak cocok kalau untuk pakai elektroda ya, walaupun penggunaannya WRC, tapi untuk dalamnya itu sebaiknya tidak pakai elektroda karena air hujan itu kan kadar asamnya tinggi ya. Jadi ada kemungkinan dan besar kemungkinan akan merusak elektroda itu, atau umur dari elektroda itu lebih singkat dari seperti biasanya, jadi umurnya nggak panjang lah gitu ya. Jadi biasanya yang kita pakai itu adalah floating switch. Floating switch itu seperti pelampung tapi ada dalamnya ada switch ya. Jadi untuk pompa sampit dan pompa sewage bagusnya yang dipakai itu untuk kontrol levelnya, level airnya itu memakai pelampung atau floating switch ya. Nah, rangkaiannya seperti yang kemarin. Ini kan yang di bawah ini kita buat rangkaian untuk pompa transfer ya, atau pompa pengisi tandon, air tandon yang paralel alternate ya kan. Nah, kalau untuk pompa sampit atau pompa sewage ya, kita harus rubah sedikit. Seperti kemarin kita rubah antara kaki-kaki elektrodanya yang di bawah ini, nanti kita rubah sedikit, sama masukkan yang dari NC dan NC nya ya. Jadi nanti kita NC nya dirubah ke NO ke atas ya. NC WLC 1 dirubah ke NO, dan NC WLC 2 kita rubah juga ke NO. Kenapa kita rubah ke NO? Karena yang bekerja nanti itu kalau airnya penuh.
Kalau pompa transfer kan air kosong pompa baru bekerja. Setelah terendam air kalau terendam air pompa mati. Nah, kalau untuk pompa sampit dan pompa sewage itu kebalikannya. Jadi dalam keadaan kosong, tidak ada air, pompa tidak akan bekerja. Kalau terendam ya, atau floating switch sudah bergerak ya, switch dalamnya sudah kontak, maka pompa akan bekerja. Jadi kita akan rubah sedikit rangkaian dari rangkaian yang kemarin ya. Tidak banyak kok, teman-teman bisa lihat ya. Saya rubah sekarang. Kita buka dulu ya. Jadi yang kita rubah adalah dari NC ya, untuk LC1 kita rubah ke NO ya. Yang lain tidak dirubah ya, yang jalur yang minus atau plus dan common-nya itu tidak dirubah, hanya yang dirubah dari NC ke NO saja ya. Oke. Nah, untuk kaki-kaki elektrodanya, kaki-kaki elektroda ininya yang kita rubah itu kemarin kan yang kita gabung tuh E1 WLC1 dan E1 WLC2 ya kan. Kali ini E1 ini kita pisah, dibuat tersendiri. Yang kita gabung adalah E2 WLC1 dengan E3 WLC2 dan E3 WLC1 dengan E2 WLC2. Kita gimana cara merubahnya? Saya buka ini dulu ya. Jadi nanti kita buat seolah-olah lubang pit air, penampungan air itu tidak ada airnya kan, untuk awalnya. Oke. Jadi yang digabung adalah ini ya, E3 ini, E3 WLC2 kita gabung dengan WLC2 E2 WLC1, tapi kita lepas dulu ya, kita pindah ya, kita pindah posisinya biar gampang, karena nanti E1 WLC1 dan E1 WLC2 harus satu jalur sendiri ya, mereka tidak boleh bergabung. Jadi kita pisah dulu E1 nya, E1 WLC1 dan E1 WLC2. Sama seperti radar ya, untuk pakai floating switch kita hanya bisa pakai tiga terminal aja ya nanti ya, karena floating switch itu kan cuma pakai 2 kabel, jadi kontaknya itu di dalam pelampungnya itu ya. Nah, berarti ini kan E2 nya WLC1 kita gabung dengan E3 nya kita pakai yang WLC1 saja biar lebih gampang nanti. Jadi E3 dulu ya, E3 WLC1 kita gabung dengan E2 WLC2. Saya buat seperti ini biar nanti kabel di bawah pengganti airnya ini nggak silang-silangan ya. Jadi nanti kita buat WLC2 ini untuk pompa yang floating switch-nya paling atas ya. Jadi untuk pompa sampit ini yang hidup duluan adalah floating switch yang bagian bawah. Jadi nanti level floating switch-nya dibuat beda ya antara bawah dan atas.
yang pertama bekerja adalah yang bawah, selanjutnya yang atas. Oke, sudah selesai kita robah jadi yang berdiri sendiri nanti itu E1 WLC1 dan E1 WLC2 ya, bisa lihat. Lalu E2 nya WLC2 kita gabung dengan E3 WLC2 ya, E2 WLC1 maksud saya, kita gabung dengan E3 WLC2 dan E2 WLC2 kita gabung dengan E3 WLC1 ya, seperti ini. Teman-teman bisa mau perhatikan lagi, bisa E1 WLC1, E1 WLC2, ini E2 WLC1 ya, digabung dengan E3 WLC2, lalu E3 nya WLC1 ini digabung dengan E2 WLC2. Oke, kita coba. Jadi saya pasang dulu ini. Oke, power udah masuk ya, sudah nyala LED-nya, tapi karena tidak ada air, jadi saya seperti kemarin saya umpamakan kabel jumper ini sebagai air ya, kabel jumper ini sebagai air. Jadi nanti kita jumper kabel yang di bawah ini, floating switch-nya dengan kabel jumper ini. Jadi kabel jumper ini diumpamakan sebagai air. Oke, jadi awal-awal begitu terjadi hujan, misalnya hujan ya, ini floating switch yang bagian bawah ya, air mulai naik nih, lalu menyentuh floating switch yang paling bawah ya kan. Nah, pompa akan bekerja ya kan, bekerja satu ya, jadi bergantian. Jadi kalau hujannya tidak terlalu besar dan pitnya pompa ini mampu untuk menguras air dalam pit itu dengan satu pompa, hanya satu pompa saja bekerja secara bergantian. Jadi air penuh nih ya, lalu pompa bekerja menguras air dan air berkurang ya, berkurang lalu hingga floating switch-nya posisinya switch di dalam lepas lagi dan pompa akan mati dan akan kontak lagi jika pit terisi air lagi ya, dan kali ini pompa 2 yang akan bekerja. Oke, ini sinyal alternate-nya ya, menggunakan satu floating switch ya kan. Nah, karena ini para alternate, saya lepas dulu ya. Oke, karena ini para alternate, maka ketika hujan lebat ya, dengan kapasitas hujan yang sangat lebat, pit ini nggak sanggup nampung segitu banyak air secara terus menerus ya kan. Jadi pompa ini akan satu akan bekerja ini ya, bekerja terus, tapi air semakin tinggi, dalam pit sehingga menyentuh floating switch yang floating switch yang kedua ya, menyentuh floating switch yang kedua dan pompa 2 akan bekerja ya. Jadi ini E1 WLC1 ya, untuk pompa 1 maksudnya ya, ini letak floating switch-nya paling bawah ya, bagian bawah, dan ini yang E1 pompa 2 WLC2 ini floating switch-nya bagian atas ya kan. Nah, ketika sudah bekerja seperti ini ya kan, sudah bekerja seperti ini, pompa
submersible-nya bekerja secara bersamaan untuk menguras air dalam pit, dalam lubang, ya kan, tentu level di dalam lubang, air di dalam lubang berkurang ya. Semoga saja cukup gitu kan, dan itu perhitungan juga harus tepat gitu kan. Dan ketika air berkurang, tentu floating sheet atas kan akan lepas ya. Jadi dia akan posisinya jatuh lagi dari posisi dia di atas air, turun, sehingga kontak di dalam pelampungnya itu lepas gitu kan. Lepas. Satu, pompa belum akan bekerja, belum akan mati, maksudnya belum akan mati kalau air di dalam itu belum benar-benar habis. Jadi sampai ketika pelampung yang paling bawah atau floating switch yang paling bawah sudah lepas posisinya ya, dari NC dia berubah jadi NO lagi, kontak di dalam floating switchnya lepas seperti ini, maka pompa akan mati dua-duanya. Jadi para alternate itu seperti itu ya, seperti yang kemarin ya, bekerja bergantian dan bekerja bersamaan. Bersamaannya itu sampai akhir ya, karena untuk mengejar kekurangan kapasitas pemakaian kalau untuk power transfer. Kalau untuk sampit ini secepat mungkin menguras air atau kapasitas air di dalam pit itu agar cepat habis, dibuang keluar, jadi tidak terjadi banjir ya. Jadi seperti ini ya cara kerja pompa sampit atau submersible pit dan pompa sewage ya. Saya sarankan dan sangat saya sarankan tidak memakai elektroda, tetapi memakai floating switch ya, atau pelampung. Jadi pelampung di dalamnya ada switch ya. Jadi dipakai itu karena untuk lebih bagus dan lebih cocok karena tidak terkontaminasi oleh kotoran ataupun asam berlebihan dari air hujan ya kan. Kalau untuk sewage itu kan kotor, kalau pakai elektroda itu nanti nggak bisa sensitif lagi gitu kan. Jadi kita pakai floating switch. Kalau untuk air hujan asamnya itu yang merusak ya, jadi kita pakai floating switch untuk penggantinya. Oke, saya rasa cukup ya teman-teman ya, bisa dimengerti ya. Mudah sekali ya, dari rangkaian kemarin dirubah hanya beberapa item saja, yang mulai dari NC-nya ini dikerubah jadi NO sama W1 W2, dan perubahan ini ya tadi ya. Teman-teman bisa lihat video ini kalau ingin mencoba ya. Oke, terima kasih, kita bertemu di next project. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.